Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah masuk hari ke 15 ya. Walaupun sebagian saudara kita sudah ada yang 16. Ya barangkali ada di antara kita yang bertanya-tanya begini. Kalau berbeda hari begitu, terganjil genapnya gimana? Dan semalam versi yang tanggal 3 April, berarti kan ganjil. Sementara versi yang tanggal 2 April, genap. Ya, sementara ya umumnya sebagian besar umat Islam meyakini Lailatul Qadar itu malam ganjil. Kemudian nantinya, jadi ganjil versi siapa? Kan gitu ya. Nah sebenarnya untuk kapan datangnya Lailatul Qadar tidak ada hadis yang secara sharih, secara lugas, jelas menyebutkan kepastian tanggal. Yang ada adalah testimoni saja dari sebagian sahabat, di mana Ubay bin Ka'ab mengatakan malam ke-27. Sementara Ibnu Abbas mengatakan malam ke-24. Dan semuanya sama-sama dalam riwayat Sahih Bukhari. Kata Ibnu Abbas, iltamisu fi arba'in wa ishrin. Carilah di malam ke-24. Sementara dalam madhab Syafi'i malam ke-22 genap. Lalu kata Imam Ibnu Hajar, ya setelah dia kumpulkan seluruh pendapat tentang kapan datangnya Lailatul Qadar, aktsar min arba'ina qaulan, lebih dari 40 pendapat. Jadi malam Ramadan hanya 29 atau 30, pendapatnya ada 40. Namun yang mereka sepakat adalah Lailatul Qadar itu pasti di bulan Ramadan, begitu aja. Sehingga ketika siapapun yang beribadah setiap malam bulan Ramadan tanpa harus meributkan ganjil genapnya, pasti dia datang. Nah, ini ibaratnya seperti matematika peluang. Dari sekian banyak ya rutin dia beribadah tiap bulan Ramadan, masa barang satu nggak ada yang kena, kan begitu. Maka kalau kita berpikir seperti itu, sebenarnya kita tidak terlalu pusing tentang masalah ganjil genapnya. Kemudian jemaah sekalian, alhamdulillah yakum, berarti kita masih punya kesempatan selama 14 atau 15 hari lagi untuk memperbaiki barangkali apa-apa yang kurang selama paruh pertama Ramadan kita tahun ini. Ada beberapa sebab rusaknya Ramadan seseorang atau rusaknya saum Ramadan seseorang. Dan tentu pembahasan ini bukan dalam rangka mencari-cari siapakah orang yang mengalaminya. Tapi kita lebih pada mengoreksi diri sendiri, semoga kita enggak termasuk golongan tersebut yang mengalami mudammirat as-shaum, penghancur puasa, sehingga optimalisasi puasa Ramadan kita lagi-lagi tidak terwujud sebagaimana barangkali tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, yaitu al-amalu bi ghairi ilm atau bila ilmu, beramal tanpa ilmu, termasuk puasa tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu ini bukan hanya puasa Ramadan. Prinsipnya seluruh amal tanpa didasari ilmu, potensi merusaknya dan membahayakannya lebih besar. Hal ini terbukti dari sebuah peristiwa yang direkam oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sahihnya, ketika seorang pemuda laki-laki dalam keadaan kepalanya bocor berdarah-darah, lalu dia pun malamnya mimpi basah, pagi-pagi menjelang sholat subuh, pemuda ini bingung bagaimana cara keluar dari kondisi junubnya. Mau mandi, kepalanya berdarah-darah, khawatir tambahan parah. Dia bingung, apakah ada cara lain? Maka dia pun mendatangi sepuh
manusia ya yang saat itu sedang bersiap-siap sholat subuh juga, apakah ada bagi saya cara lain selain mandi untuk keluar dari kondisi junub? Maka dijawab oleh mereka, tidak ada cara lain bagimu kecuali hanya mandi saja. Maka dia pun mengikuti rekomendasi itu. Dia pun mandi, yang terjadi adalah pendarahan semakin parah. Akhirnya dia pun meninggal karena saking banyaknya darah yang keluar. Maka berita ini sampai ke telinga Rasulullah SAW, maka Nabi pun luar biasa marahnya. Karena ada nyawa seorang muslim hilang karena faktor keliru dalam fatwa. Maka Nabi mengatakan, Allah sa'alu idza lam ya'lam. Kenapa mereka tidak bertanya dulu kalau memang tidak tahu? Inna shifa'al 'ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu bertanya. Enggak langsung jawab, tapi bertanya juga. Lalu kata Rasul, innama kana yakfihi ayyatayammam. Cukup bagi si pemuda tadi bertayamum saja. Jadi bukannya mandi, bertayamum. Nah, jemaah sekalian, kisah ini sahih ya, riwayat Imam Abu Daud. Nah, kita mendapatkan minimal 3 pelajaran. Pelajaran pertama adalah ilmu itu identik dengan keselamatan. Ilmu itu identik dengan menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Kebalikannya, yang kedua, yaitu kebodohan identik dengan merusak dan membahayakan. Masih bagus sekedar merusak membahayakan diri sendiri, tapi ini juga membahayakan orang lain hingga sampai menghilangkan nyawa orang lain. Yang ketiga, dalam menerapkan fikih itu ada 2 kondisi, kondisi normal dan kondisi rukhsah. Kondisi di dalamnya ada masyaqqah, kesusahan atau kondisi darurat. Nah, jawaban mandi itu betul kalau kondisi si pemuda tadi normal, sehat walafiat. Tapi jawaban mandi, jawaban yang keliru, yang salah, karena pemuda ini sedang tidak sehat walafiat. Yang paling pas adalah jawabannya tayamum buat si pemuda tersebut. Nah, kembali ke tadi, bahwasanya saum Ramadan kita pun jika kita lakukan tanpa didasari oleh ilmu, tapi rata-rata kebanyakan ya tradisi aja, ngikutin yang tahun lalu bagaimana ya kita ikuti juga. Ya, misalnya ketika ada orang yang lagi iktikaf, dia ingin berlama-lama sholat malam karena dia tahu hafalannya itu dulu, kalau nggak trikul tambah tiada begitu dulu. Maka akhirnya dia pun berinisiatif sholat malam sambil melihat mushaf, gitu kan? Lalu selesai sholat ada yang nanya, maaf mas, saya mau nanya, itu emang boleh sholat kayak gitu ya? Apa jawaban dia? Boleh kali. Kok kali jawabannya? Habis Ustaz Fulan melakukannya. Jadi jawabannya bukan apa dalilnya, tapi karena Ustaz Fulan melakukannya. Jawaban seperti ini jelas tidak memuaskan orang-orang yang dahaga ilmu. Ya, tapi memang yang seperti ini sering terjadi, khususnya di kalangan orang-orang yang lagi semangat beribadah, tapi kelupaan barangkali dalam mengetahui apa dalil dan ibadahnya. Nah, aktivitas seperti itu memang dibolehkan menurut jumhur ulama berdasarkan hadis dalam kitab Al-Muwatta dari Zakwan. Zakwan ini pelayan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau diminta menjadi imam kaum muslimah saat itu ketika Ramadan, tarawih Ramadan. Nah, beliau pun sholat menjadi imam buat kaum ibu-ibu dengan cara menggunakan mushaf. Sehingga ini menjadi dalil buat umumnya para ulama kecuali Hanafi yang mengatakan ya bahwa bolehnya sholat menggunakan mushaf. Dan HP bukan mushaf. Karena sesuatu dikatakan mushaf kalau isinya itu permanen hanya tulisan Al-Quran. Sementara HP kita kadang WA, bukan kadang, lebih sering WA kayaknya. Ya, kemudian marketplace, YouTube, ya kadang Quran gitu. Maka dia kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, HP itu bukan mushaf. Sehingga ketika sholat menggunakan HP Qurannya, dia bukan sholat menggunakan mushaf, tapi sholat menggunakan HP. Maka ini untuk bagian yang syubhat. Ya, lebih baik kalau dia pengen menggunakan mushaf, ya benar-benar mushaf, baik yang dia pegang atau yang nampak di depan. Ya, ini pendapat jumhur kebolehannya. Ini contoh bahwasanya kalau kita melakukan amal sebaiknya didasari oleh ilmu supaya apa? Pertama, mantap menjalankannya. Yang kedua, di saat orang bertanya, kita pun punya hujah tentang apa yang kita lakukan, enggak semata-mata ikut-ikutan.
Untuk kaitannya dengan saum Ramadan, ada hal-hal yang fardu ain diketahui, ada hal-hal yang fardu kifayah diketahui, ada hal-hal yang sifatnya sunnah untuk diketahui. Untuk yang fardu ain diketahui seperti hal yang terkait dengan ma yubtilu fi shaum, apa-apa yang membuat batal puasa seseorang. Ini sesuatu yang paling standar. Karena dia belum tentu ketemu dengan seseorang yang bisa dia tanya. Saat itu dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Maka dia harus tahu apa saja yang membuat batal puasa seseorang. Atau misalnya tentang ya rukunnya. Ini yang paling mendasar. Kalau yang fardu kifayah seperti pengetahuan tentang hadis-hadis sahih yang terkait tentang saum Ramadan. Maka yang seperti ini cukup sebagian guru kita yang concern dalam ilmu hadis untuk mengetahuinya. Kalau kita tidak tahu, ya sudah terwakili oleh mereka. Kalau kita pengen tahu, tinggal nanya sama mereka. Termasuk juga bagaimana mengetahui ya ilmu ya ru'yatul hilal atau mengetahui ilmu hisabnya. Ini enggak semua dibebani pengetahuan yang sama seperti itu. Kita akan berat. Kalau setiap muslim dibebani pengetahuan tentang itu, kita akan berat. Nah, ini kita bisa tanya kepada orang yang khusus mengetahuinya. Adapun yang sunnah untuk diketahui seperti tentang adab-adab dan sunnah-sunnah puasa. Bagus untuk diketahui supaya semakin indah puasa kita. Kalaupun kita tidak tahu atau belum tahu, kita tidak berdosa karena itu. Nah, jemaah sekalian, dalam kitab Sahih Bukhari, beliau bikin bab berjudul Babul Ilmi Qoblal Qaul wal Amal. Bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Lalu judul ini dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar sambil mengutip dari Imam Ibnul Munir. Kata Imam Ibnul Munir, annal qawla wal amala la yu'tabaran illa bihi. Bahwasanya yang namanya perkataan dan perbuatan janganlah digubris, janganlah dianggap kalau tanpa ilmu ketika dia berkata atau berbuat. Oleh karena itu, ketika di grup WA kita atau di grup apapun muncul komen-komen yang beragam tentang sebuah perkara, dan kita tahu kalau udah bicara medsos tidak ada yang bisa ngerem, admin pun kadang nggak berdaya. Ya siapapun bisa komen, entah dia punya kapasitas atau tidak. Hingga akhirnya permasalahan yang tadinya jelas dibahas malah semakin tidak jelas. Karena yang membicarakan bukan orang-orang yang punya kapasitas begitu. Inilah yang dimaksud la yu'tabaran. Yang kayak begini jangan dianggap. Oleh karena itu kalau seandainya ada di antara kita, misal saya begitu, ada orang sakit, lalu saya bilang, ini obatnya paling pas kayaknya ini. Ternyata alhamdulillah dengan izin Allah itu orang sembuh. Tapi apakah lantas gara-gara itu saya nekat mengatakan saya seorang dokter? Padahal saya bukan alumni kedokteran. Ya, lalu dengan nekat pula saya bikin plang di depan rumah saya, buka klinik. Sehari dua hari mungkin orang percaya, sebulan dua bulan mungkin orang masih percaya. Tapi berapa lama saya mempertahankan kebohongan saya kalau saya sebenarnya bukan seorang dokter? Jadi namanya berbuat tanpa didasari ilmu. Oleh karena itu Rasul mengatakan, idza usidal amru ila ghairi ahli fatasir sa'ah. Jika urusan dikasih kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, kerusakannya. Ini yang pertama, yaitu yang bikin rusak puasa kita, yang hilang upaya kita mengoptimalkan puasa kita, yaitu kita berpuasa tanpa didasari oleh. Yang kedua, yaitu adamul ikhlas, hilangnya keikhlasan. Kita berpuasa ada deviasi niat. Tadinya sih lillahi ta'ala tadinya. Tapi gara-gara saban buka puasa nimbang dulu, ya, saban buka puasa nimbang dulu, ada timbangan dia taikin terus, alhamdulillah turun. Besok nimbang lagi, alhamdulillah turun. Lama-lama ya orientasi dia berpuasa bukan lagi la'allakum tattaqun, bukan lagi dalam rangka olimpiade meraih piala takwa, tapi dalam rangka ngurusin badan dan kesehatan. Sehat dan ngurusin badan bisa jadi. Tapi jangan sampai itu dijadikan sebagai fokus utama puasa kita. Karena khawatir yang kayak begini, ya alih-alih mendapatkan optimal puasa Ramadan, tapi justru menghilangkan nilai dari puasanya. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, ya man amila minhum amal al-akhirah di dunia. Siapa di antara manusia yang beramal akhirat dengan target dunia? Ini contohnya, amal akhirat targetnya dunia.
maka lam yakun fil akhirati min nasib, di akhirat nanti dia nggak dapat bagian apa-apa. Kalaupun di dunia dia dapat kurusnya tadi atau turun badan tadi, walaupun cuma 1 on kan turun juga, ya. Atau di dunia dia jadi tambahan sehat karena organ tubuhnya jadi istirahat selama 1 bulan, ya dia dapatkan itu. Tapi kita khawatir dia tidak mendapatkan itu. Ya, atau amal yang lain, dia pergi haji tujuannya supaya begitu pulang strata sosial naik, dipanggil Pak Haji Bu Haji dan mendapatkan kursi khusus ketika kondangan misalnya. Dia dapat hal itu, tapi kita khawatir dia akan mendapatkan ridho Allah juga. Ya, ketika orang belajar Quran, dia masuk ke rumah tahfiz, bahkan dia belajar sampai lagunya segala, supaya apa? Supaya semata-mata disebut qori, maka dia dapat gelar itu. Tapi kita khawatir dia tidak mendapatkan ridho Allah juga, dan seterusnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, salah satu sebab hancurnya puasa seseorang karena adanya beloknya niatnya ketika berpuasa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yaitu maksiat yang masih dia lakukan. Gimana mau optimal Ramadan masih melaksanakan maksiat yang dulu dia lakukan ketika belum Ramadan? Imam Ibnu Taimiyah dikutip oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syari'iyah, kata beliau rahimahullah, al-ma'asi fil ayyamil mu'azzamah wal amkinah mu'azzamah tughallis iqabaha wa maksiyata. Yang namanya maksiat dilakukan di momen-momen istimewa kayak sekarang. Maksiat dilakukan di momen istimewa kayak di Ramadan. Ya, maka nilai maksiat tersebut, bobot parahnya nilai maksiat tersebut tugalis semakin berat, semakin besar, berlipat-lipat. Dalam hadis marfu dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasul mengatakan, ittaqu syahr Ramadan, peliharalah, jagalah, rawatlah bulan Ramadan. Kenapa? Fa innal hasanat fihi tudha'af, karena kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan tudha'af. Wa kadzalika sayyi'at, demikian juga kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat yang kita lakukan juga berlipat. Waktu di luar bulan Ramadan kita gunjingin orang, dosa. Ramadan berlipat dosanya. Di bulan luar Ramadan, ya ada orang mencuri sendal masjid, dosa. Nyuri di bulan Ramadan semakin besar dosanya. Di luar bulan Ramadan, sebagian muslimah ada yang belum menutup aurat, nampak rambutnya, nampak tangannya, kakinya, lehernya, seharian di pasar, di busway, di jalan, di sekolah, di kampus, mungkin puluhan pasang mata laki-laki bukan mahram melihat auratnya dia, itu sehari, besok puluhan lagi, sebulan udah ratusan, setahun udah ribuan, bertahun-tahun, dan terus dia lakukan termasuk di bulan istimewa Ramadan, maka total bertambah bobot dosanya. Nah, kalau kita sebagai seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga, kita punya power untuk mengingatkan anak atau mohon maaf yang di bawah semacam kuasa kita seperti ART kita, asisten rumah tangga kita, kalau mereka belum menutup aurat, kita sebagai laki-laki jangan justru menikmati, justru kita punya tanggung jawab untuk ingatin dia, Bob, Neng, atau Bob, atau Cek, ya Ramadan kayaknya pantas banget nih buat kita berubah, misalnya gitu, dengan bahasa-bahasa sindiran. Sebab kalau kita diam saja, kita khawatir termasuk yang disindir oleh Imam Abu Ali Ad-Daqaq, yang dikutip oleh Al-Qusairi, ya man sakata anil haq syaitanun akhras. Siapa yang diam saja, tidak menyampaikan kebenaran, tidak menyampaikan apa yang harusnya kita sampaikan, tapi dia diam saja, itu setan bisu, setan ganggu. Maka jemaah sekalian, kita sebagai orang yang punya pengaruh di keluarga, seorang ayah, seorang suami, maka jangan diam saja ketika ada maksiat terjadi di lingkungan keluarga kita. Apalagi di bulan Ramadan, karena tadi nilainya semakin berat, dosanya semakin besar. Baik, contohnya adalah seperti qauluz zur. Rasul mengatakan, man lam yada qauluz zur wal amal bihi. Siapa yang ketika Ramadan masih melakukan qauluz zur, bahkan dia malah mempraktekkan qauluz zur itu. Apa qauluz zur? Bisa bermakna bohong, bisa bermakna kesaksian palsu atau sumpah palsu. Ya, dan ini oleh Nabi dikategorikan sebagai dosa besar. Ya,
sebagian ahli fikih seperti Al-Auza'i yang mengatakan kalau nuzur, orang suka bohong itu membatalkan puasa. Walaupun pendapat ini asing di telinga kita. Yang kita ketahui bohong itu menghilangkan pahala puasa, bukan menghilangkan puasa itu sendiri. Namun sebagai wacana ada di antara fuqaha kita mengatakan berbohong itu membatalkan puasa. Baik, terlepas dari itu batal atau tidak, ya jumhur mengatakan tidak batal. Memang orang melakukan hal ini merusak nilai pahala puasanya, karena dia telah melakukan salah satu dosa yang oleh Rasulullah sampai diulang-ulang. Ketika Rasul lagi duduk bersama para sahabat, lagi berteduh di bawah pohon, Rasul bertanya kepada mereka, "A'allimukum bi akbaril kabair." Mau nggak kalian aku unjukin dosa besar yang paling besar? Sahabat Nabi diam, nggak ada yang nyaut. Kedua kali Nabi nanya, belum ada yang nyaut juga. Begitu ketiga kalinya, baru ada yang menjawab, "Bala ya Rasul, tentu wahai Rasul." Maka Nabi pun langsung merinci. Yang pertama, al-isyraku billah, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Nah, begitu yang ketiga, Rasul berdiri sambil jalan. Rasul berdiri sambil jalan, kata Rasulullah, wa qauluz zur. Diulang lagi, qauluz zur, qauluz zur. Dalam hadis Imam Ibnu Majah, syahadatuz zur, yang artinya kesaksian palsu atau sumpah palsu. Kata perawi hadis ini, seandainya Rasulullah mengucapkan cuma sekali, nggak usah diulang-ulang, kita juga udah ngerti. Nah, rahasianya kenapa ya Rasul mengulang-ulang? Sementara syirik dan durhaka orang tua nggak diulang, cuma sekali-sekali nyebutnya. Karena begini, kalau syirik orang udah tahu bahayanya dan udah tahu kengeriannya. Durhaka orang tua orang juga udah tahu. Malah ceramah yang bikin orang nangis kan kalau udah ngomongin orang tua biasanya. Tapi begitu kau luzur, orang banyak yang meremehkan. Orang banyak yang anggap biasa. Maka oleh Nabi itu diulang-ulang untuk menunjukkan ini nggak biasa, ini besar. Contoh yang paling sering kita alami kau luzur itu di saat kita sedang misalnya, mungkin di antara bapak, ibu ada yang dianggap tokoh misalnya di sebuah komunitas. Kita diminta mengendorse sebuah produk. Yang produk itu kita sendiri belum tahu, belum pernah nyoba. Sebenarnya ini hati-hati, bisa jatuhnya qauluzur, kesaksian palsu. Ya, ketika dulu saya pernah ada seorang ibu pedagang obat herbal. Ya, saya diminta oleh si ibu itu untuk sambil megang obatnya lalu difoto. Ya, saya diminta oleh dia, "Ustaz, tolong nama Umi," katanya, istri saya di rumah, "tolong difotoin, nanti kirim ke saya." Saya bilang, "Buat apa, Bu?" "Ya ini buat nge-share ke grup lain tuh, Ustaz Farid nanti pakai." Terus saya nggak mau sih, kenapa? Pertama faktanya saya belum pernah pakai, dan saya nggak tahu apa khasiatnya. Ya khawatir kita bilang ini obat manjur, top chair, mujarab, padahal kita belum pernah nyoba. Maka masuklah kita ke kategori orang yang kesaksian palsu. Kita menyaksikan sesuatu yang kita belum rasakan sendiri atau yang belum kita pernah lihat sendiri, ini bahaya. Yang paling sering qauluzur itu ya, kalau laki-laki ketika sholat Jumat ada pohon batang di situ, kalau kita pun ikut untuk sholat jenazahnya, selesai sholat jenazah biasanya si imam akan mengatakan ya syahidna annahu min ahlil khair, ya kita bersaksi bahwa mayit ini orang baik, ahlul khair. Maka biasanya jamaah akan nyaut khair. Nah, kita pun kadang ikut-ikutan khair, kenal kagak khair. Ya, kita nggak kenal dia yang meninggal siapa. Hati-hati kalau masuk jatuh syahadat. Walaupun kita ya memang diajarkan baik sangka, semoga dia memang ahlul khair gitu. Tahu-tahunya begitu kita pakai sandal, pakai sepatu, nanya orang di sebelah, "Siapa Pak yang meninggal?" "Anak muda." "Kenapa meninggalnya?" "Ngetrek depan al-huda." Meninggalnya ngetrek, tapi ahlul khair ngetrek. Ya, kenapa meninggalnya? "Mabuk 1 drum habis." Ini susah, berat kita bilang ahlul khair, tapi itu udah terlanjur ahlul khair. Nah, maka jemaah sekalian, hati-hati, khawatir tadi ya kita masuk ikut qauluzur tadi. Kemudian jemaah sekalian, alhamdulillah setelah ketiga tadi yang maksiat, yang juga tidak kalah pentingnya bisa merusak shaum kita adalah yaitu al-israf fil mubah, berlebihan dalam hal-hal yang mubah.
Berlebihan dalam hal yang sunnah saja tidak boleh, apalagi berlebihan dalam yang sekedar mubah. Apa contoh berlebihan dalam hal yang sunnah? Itu ketika yang sunnah-sunnah itu sampai melupakan yang wajib, atau sampai melupakan hak-hak diri kita yang wajib. Hal ini pernah Rasulullah SAW tegur kepada istrinya. Ketika salah satu istrinya sholat malam dengan membuat tali penyangga gitu, supaya kalau dia seandainya terjatuh ke belakang, ada yang nahan nggak jatuh. Nah, sebenarnya kan tujuannya bagus ya, menunjukkan semangat gitu. Tetapi oleh Rasulullah dilarang ya, nggak boleh, jangan. Kenapa? Kalau emang ngantuk tidur aja. Karena khawatir baca Quran ketika sholat dalam keadaan ngantuk, salah baca. Niatnya mau istighfar malah mencaci maki diri sendiri. Karena Rasul bilang tidur aja. Kalaupun ingin sholat yang ringan aja 2 rakaat, lalu tidak usah dipaksain. Nah, dari sini ya, para ulama kita, termasuk sejak zaman sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq, itu membuat kaidah yang penting, man adda nawafil walam qudiyatil faraid fatub balahu nawafil. Orang yang menjalankan sunnah tapi membuat yang wajibnya keteteran, membuat wajibnya terabaikan, maka sunnahnya tertolak. Ini karena faktor berlebihan yang sunnahnya sholat tahajud puluhan rakaat, subuhnya jam 9 pagi. Nah, apalagi yang boleh, sekedar mubah, berlebihan. Yang paling sering adalah ketika lagi menjelang buka puasa. Apapun dia pengen coba, itu lapar mata, ibaratnya semua dibeli. Kopior, es buah, es campur, cendol, dawet, entah itu buka puasa apa orang dagang, ngumpul semua di mejanya dia. Padahal kalau dia minum satu, itu udah begah, udah kenyang, udah selesai sebenarnya. Kemudian jemaah sekalian, berlebihan pula misalnya dalam tidur, ya gara-gara mungkin terjebak tanda petik oleh sebuah hadis yang berbunyi naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis ini ada 2 perawi yang bermasalah. Pertama Ma'ruf bin Ihsan, yang kedua Zaidah bin Abi Ruqam, yang kata para ulama mereka dhaif. Bahkan Zaidah bin Abi Ruqam ini lebih dhaif dari yang sebelumnya. Sehingga kata Imam Baihaqi ini hadis dhaif dan sangat lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Yang namanya tidur ibadah atau tidak bukan masalah momennya, tapi apa motivasi yang melatar belakanginya. Kalau bukan bulan puasa pun, tapi motivasinya bagus, itu jadi ibadah tidur walaupun bukan bulan puasa. Di bulan biasa misalnya kita tidur supaya apa? Supaya pas bangun seger melakukan ketaatan, ini ibadah. Atau kita tidur dalam rangka menghindar maksiat, daripada ngomongin orang dan mau tidur. Ini jadi ibadah walaupun bukan bulan puasa. Tapi begitu di bulan puasa tidurnya berlebihan, habis sahur langsung tidur jam 4, bangun menjelang maghrib, hampir-hampir istrinya megang matanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seharian nggak bangun-bangun begitu. Ya, ini bukan lagi hal yang biasa, ini berlebihan. Atau tujuan dia supaya lapar haus nggak berasa. Yang dengan itu hilanglah esensi atau hikmah puasa. Supaya muncul empati dengan fakir miskin, begitulah yang mereka rasakan sehari-harinya. Nah ini udah gulu, udah berlebihan yang israf. Atau misalnya berlebihan juga dalam persiapan kita menjelang Lebaran, sehingga kita lupa untuk sprint ibadah ketika di menjelang selesai. Ya, kalau kita lihat orang lari maraton, awalnya kan ribuan yang lari. Menjelang finish kan nggak ribuan lagi biasanya, betul ya? Yang finish tuh atau kan gitu. Ya nggak lagi rame-rame. Mungkin kalaupun ada yang berbarengan cuma 2 orang. Yang lain nggak tahu pada kemana, pada pulang kali keluar. Ya. Nah itu gambaran bahwa puasa Ramadan kita pun banyak yang begitu. Ketika awal, wah rame semua semangat. Menjelang finish, nggak tahu dah pada kemana itu. Mungkin ada yang lagi mudik, ada yang lagi di mall, ya dan seterusnya. Nah maunya kita di ujung-ujung momen-momen selesai itu semakin bagus. Nah ternyata mohon maaf sebagian umat Islam ada yang menyia-nyiakannya untuk melakukan hal-hal yang berlebihan. Contohnya apa? Berlebihan dalam persiapan Lebaran dari sisi mohon maaf ya, panganannya, makanannya, hingga sampai habis barangkali bukan lagi angka-angka jutaan tapi belasan juta.
Harusnya yang dia siapkan menjelang Lebaran adalah ilmunya juga. Ada pada hari raya. Nggak ada takbiran. Kapan sih dibolehkan? Udah dibolehkan takbiran, dia baca. Oh, ternyata sebagian salaf melakukan takbiran sudah sejak malam. Seperti yang diceritakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dia baca lagi, oh ternyata sebagian salaf ada yang sejak pagi aja, nggak dari malam. Oh, jadi pantas kalau dalam masalah ini para ulama kita tidak sama. Di Indonesia ada yang takbiran dari malam, tapi begitu kita di luar negeri misalnya, kok malam takbiran nggak ada yang takbiran? Oh, mungkin mereka menganut mazhab yang lain. Dengan belajar kayak gini, insya Allah hari raya kita lebih punya makna. Kemudian dia tahu belajar juga adab dan sunnah ketika hari raya. Oh, ternyata ada mandi di situ, menggunakan pakaian yang terbaik. Karena Rasul alaihi salatu wassalam ada 2 pakaian khusus yang dia pakai hanya di momen hari raya dan Jumatan, yaitu hullah. Hullah itu mantel besar yang Rasul pakai berwarna hijau dan merah. Kata Imam Ibnu Qayyim, inilah pakaian spesial yang Nabi pakai, pakaian favorit yang hanya beliau pakai ketika hari raya dan hari Jumat. Kalau kita kan dia ke kantor pakai itu, ke masjid pakai itu, main bola, main futsal pakai itu juga, Lebaran pakai itu juga. Nah, Rasulullah mengkhususkan. Kemudian juga betul nggak sih katanya kalau berangkat ke masjid untuk sholat id atau ke lapangan untuk sholat id itu Rasul pulangnya jalannya beda. Ini kita pelajari, cari dalilnya. Nggak cukup dengan hanya kajian yang disampaikan oleh seorang ustaz, kita mau tahu oh itu ada. Terus kalau pakai jalan lain gimana? Apa jalan yang sama gimana? Apakah terlarang? Oh ternyata nggak ada masalah. Rasul juga pernah membuat misal begitu. Dengan mempelajari ini lebih baik daripada kesibukan-kesibukan yang sifatnya hanya tambahan-tambahan. Ya walaupun ya bukan berarti kita menyalahkan kesibukan itu, silakan aja. Tapi jangan sampai melupakan kita dari yang paling atau lebih esensi, itu persiapan keilmuan adab-adab Ramadannya. Termasuk ketika di antara kita barangkali kelupaan zakat fitrah. Ya saya ingat tahun lalu ada yang baru ingat belum zakat fitrah ketika sore-sore ada tamu tetangga yang dia anggap secara ekonomi kurang datang ke rumah dia lebaran gitu. Dia langsung ingat mau zakat fitrah. Terus dia bilang, saya belum zakat, udah sore. Saat itu dia pun WA saya, saat gimana ini, saya belum zakat fitrah, saya baru ingat sore-sore. Betul lupa, saya bilang, iya betul, saya sangat lupa. Kalau lupa itu betul. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang telat bayar zakat fitrah, kan paling ngaret zakat fitrah kapan? Selelet-leletnya, selambat-lambatnya. Ketika khotib naik, itu udah selesai. Nah, kalau betul ada dia lupa, ya maka itu uzur syar'i. Boleh bagi dia membayarnya setelah itu. Maksudnya setelah si khotib naik riba. Saat itu sore saya bilang udah buru-buru dia bayar. Atau juga termasuk uzur syar'i adalah jika di daerahnya nggak ada fakir miskin. Bingung mau nyari ke siapa. Sampai khotib udah naik mimbar belum dapat mustahik. Kan nggak mungkin ada mustahik jadi-jadian. Lu mustahik ya, dan aku aja mustahik dan durasi. Nggak bisa. Dia harus alami memang itu mustahik. Kalau betul sampai hari itu dia belum dapat mustahik, baru dapat anggaplah menjelang maghrib, maka ini juga kategori yang uzur, ma'fu anhu, dimaafkan bagi dia. Dia nggak boleh memang menyengaja melambat-lambatkan hingga sampai lewat masa si khotib khutbah. Baik, terima kasih. Ini yang saya maksud, contohnya harus yang mesti kita sediakan atau persiapkan ketika menjelang hari raya. Lalu kemudian apalagi yang masuk kategori merusak, yang kelima yaitu tarku sunana as-shaum, yaitu meninggalkan sunnah-sunnah puasa. Waktu bulan lalu kita udah bahas tentang sahur. Ini salah satu adab puasa yang penting yang oleh Rasulullah sampai dikatakan fala tad'u walau jur'atan bimma. Jangan tinggalkan sahur walaupun sekedar seteguk air. Ini ada sebagian orang yang punya kebiasaan kayak begitu. Saban puasa nggak pernah mau sahur sehingga khawatir puasanya menyerupai puasanya non-muslim. Orang kafir puasa juga tapi mereka nggak pakai sahur. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Yang bikin beda puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan
sahurnya. Oleh karena itu, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Al-Tibi, mereka mengatakan orang yang puasanya nggak pernah pakai sahur, khawatir jatuhnya tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir, menyerupai ibadahnya orang kafir. Nah ini jelas diharamkan. Oleh karena itu jamaah sekalian, remeh nampaknya, tapi jangan diremehkan. Karena khawatir dampaknya besar, merusak nilai puasa kita. Kemudian dia sunnah lain yang dia tinggalkan adalah tidak memanfaatkan momen Ramadan untuk banyak-banyak berdoa. Jadi ini durasinya sangat panjang. Ramadan 29 atau 30 hari. Dan dalam sehari ketika dia puasa, di kita di Khatulistiwa 13 jam. Sebagian saudara kita ada yang sampai 19 jam. Dan Rasul mengatakan salah satu laturaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak ditolak. Ada garansi dari Rasulullah, ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak ditolak. Siapa mereka? Yang pertama Nabi sebut adalah yaitu as-shaim hatta da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Hadis ini enggak membicarakan Ramadan saja. Puasa bukan Ramadan termasuk. Karena hadis ini enggak lagi ngomongin tentang Ramadan saja. Da'watus shaim, doanya orang berpuasa. Maka kita minta kepada Allah kebaikan ya diri kita, akhirat kita, dunia kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan bangsa dan negara kita. Begitu. Nah jemaah sekalian, sayangnya doa yang paling banyak dibaca oleh orang puasa, khususnya di Indonesia adalah Bismika Allahumma ahya wa amut. Doa mau tidur, tidur mulu tadi. Baik, ya ini banyak berdoa dan sekali lagi cukup banyak kaum muslimin melupakan sunnah besar. Lalu yang kedua dalam hadis tadi kata Rasul, dakwatul walid ala waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, dakwatul musafir, doanya orang yang sedang safar. Jadi kalau bapak-bapak pulang kampung, mudik dengan jarak yang udah pantas disebut safar, maka bapak-bapak udah mengumpulkan sebab-sebab doa tidak tertolak. Puasa juga, musafir juga. Apalagi kalau dalam keadaan safarnya macetnya luar biasa, kayak Brexit beberapa tahun lalu. Maka ini masuk yang ke selanjutnya, dakwatul mazlum, doa orang teraniaya. Dia teraniaya ketika gitu. Baik, jemaah sekalian, azanallahu yakum. Lalu kemudian yang juga dia tinggalkan dan semoga kita jangan meninggalkannya, yaitu iktikaf. 2 tahun kita belakangan nggak iktikaf karena ada utur. Namun hati kita, ya pikiran kita kangen untuk iktikaf. Walaupun badan kita di rumah, tapi hati kita ingin iktikaf. Semoga tetap dapat pahala iktikaf saat itu. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Haythami dengan sanad yang thiqat yang terpercaya kata Rasulullah, niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dibanding perbuatannya. Secara perbuatan kita di rumah. Tapi niat kita pengen iktikaf, tapi ternyata oleh DKM ya belum diizinkan. Ke masjid manapun tahun lalu kayaknya masih jarang yang mengizinkan, masih tutup dulu karena mereka saat itu belum mau mengambil resiko lah. Nah yang kayak gini insya Allah tetap Allah kasih nilainya, sebagaimana hadis yang lain dalam hadis Imam Muslim, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu bihasanatin kamilah. Siapa yang niat ingin melakukan kebaikan tapi dia terhalang, ya tadi ya ada halangan syar'i, maka tetap Allah kasih dia pahala yang sempurna. Nah, jemaah sekalian, iktikaf idealnya memang 10 hari 10 malam. Enggak pakai time out, enggak pakai libur terus 10 hari 10 malam. Hal itu dicontohkan oleh Rasul alaihi wasallam dalam hadis Sahih Bukhari dari Aisyah. Aisyah bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashril awakhir. Rasul itikafnya itu benar-benar di 10 hari terakhir. Hatta tawafahullah, sampai Allah mewafatkan dia. Bahkan di tahun terakhir dia itikaf, yang kemudian dia meninggal setelah itu, Rasulullah bukan 10 tapi sampai 20 hari itikafnya. Nah, ketika Rasul sudah tidak ada, maka budaya itikaf ini dilanjutkan oleh istrinya. Ya, kata Aisyah, "Tsumma azwajuhu min ba'di." Kemudian istri-istrinya pun juga iktikaf setelah Rasul wafat.
Maka hadis ini menunjukkan yang pertama kesunahan itikaf. Yang kedua, kesunahan ini berlaku untuk kaum wanita. Ya, hanya saja untuk kaum wanita kesunahan itikaf itu terikat oleh syarat. Ya, Syekh Al-Albani mengatakan ada 2 syarat. Yang pertama yaitu izin ke walinya kalau dia masih gadis, izin ke suaminya kalau sudah punya suami. Syarat kedua, masjidnya kondusif. Masjidnya mendukung buat ibu-ibu itikaf, buat kaum wanita itikaf. Karena orang kalau udah itikaf, tentu bukan hanya total ibadah, mau nggak mau akan ya manusiawi kalau dia capek, ngantuk, akhirnya tidur juga. Kalau seandainya masjidnya nggak kondusif, perempuan pada geletakan di masjid, ini bahaya, bisa fitnah. Maka untuk kaum wanita di masa dulu, termasuk istri Rasul ketika mereka itikaf, mereka bikin tenda, mereka bikin kemah, ya, supaya mereka bisa tertutup dari pandangan laki-laki, bikin tenda di masjid. Kalau di Al-Huda mereka melakukannya bisa di atas, kan gede itu Al-Huda. Kalau di sini di atas belum bisa. Tapi kalau mau boleh sah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan itikaf di loteng masjid sah. Walaupun bagi saya kayaknya belum pernah ada kasus orang itikaf sampai naik loteng. Ya, itu hanya bahasa apa istilahnya takkid ya, penegas aja dari Imam Syafi'i sampai begitu pentingnya itikaf sampai di loteng pun sah, di menara atau di atap masjid sah. Kecuali menurut Abu Hanifah yang mengatakan kaum wanita itikafnya bukan di masjid. Kaum wanita itikafnya adalah di rumahnya yang biasa dia pakai untuk sholat, ada space khusus di rumah yang dia pakai buat sholat, disitulah tempat itikafnya kaum muslimah. Apa alasan golongan Hanafiyah ini? Alasannya adalah karena wanita sholat saja tidak dianjurkan ke masjid. Padahal sholat nggak sampai tidur-tiduran, sholat nggak sampai berhari-hari, paling hanya 5-10 menit, yang potensi fitnahnya kecil. Sementara itikaf yang berhari-hari yang potensi fitnahnya besar, maka menurut logikanya dia lebih layak untuk tidak di masjid tapi di rumah. Itu alasan Hanafiyah. Gitu. Namun jumhur mengatakan tetap mau laki mau perempuan itikafnya di masjid. Dari mana dalilnya? Al-Quran. Wa antum aqifuna fil masajid. Hendaknya ya, dan kalian itikaf di masjid-masjid. Dan itu masjid itu bukan 1-2 masjid, banyak masjid. Sehingga masjid yang dimaksud itu prinsipnya adalah seluruh masjid. Ya, Hasan Al-Basri mengatakan itikaf hanya sah di Masjid Nabawi. Di luar itu nggak sah, hatta di Masjidil Haram. Ini Hasan Al-Basri. Ya. Sa'id bin Al-Musayyab juga pendapatnya. Yang kedua mengatakan itikaf hanya sah di 2 masjid, yaitu Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Yang ketiga mengatakan itikaf hanya sah di 3 masjid, yaitu 2 tadi plus Al-Aqsa. Ini pendapat Syekh Al-Albani dan Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat mengatakan itikaf hanya sah di Masjid Jami. Sehingga ini kita musola ya, masjid. Ya, tidak Jami. Ya. Hanya di Masjid Jami. Artinya kalau di Masjid Ghairul Jami kayak musola langgar kayak begini, maka tidak sah. Ya. Sementara pendapat kelima alias mayoritas ulama mengatakan yang namanya itikaf sah baik di Masjid Jami dan Masjid Ghairul Jami. Ini pendapat jumhur dan Syekh Utsaimin ikut pendapat ini berdasarkan ayat tadi al-masajid tadi. Dan dalam fikih mazhab Syafi'i juga demikian, ketika orang itikaf di musola di hari Jumat, begitu dia pengen sholat Jumat kan dia keluar buat Jumatan. Ketika dia keluar Jumatan tidak membatalkan itikafnya. Karena itu hajat syar'i. Sebagaimana ketika dia keluar untuk BAB, BAK itu tidak membatalkan itikafnya. Sama, ini dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ketika orang itikaf, ya ada di antara mereka pengen nengokin orang sakit dan nengokin orang sakit saat itu, ya mungkin ada orang tuanya atau siapa yang dekat orang dekat dia, itu pun tidak membatalkan itikaf dia. Menurut sebagian mazhab Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i sendiri tidak suka kalau lagi itikaf diganggu oleh hal-hal yang seperti itu. Baik jemaah sekalian, ini sedikit masalah itikaf. Adapun yang kita lakukan ketika itikaf
adalah innama huwa tilawatul Quran. Ini dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, yaitu banyak-banyak baca Quran. Apalagi di kala kemarin sebelum itikaf, target-target Quran kita masih terganggu sama mohon maaf ya, hari-hari kita, entah kerjaan, entah apa. Nah, di saat kita itikaf, sedang kita total di masjid, itu momen untuk kita masuk gigi 4 atau gigi 5 kalau perlu, untuk total membaca Quran. Terus, supaya nggak bosan, gimana? Boleh nggak? Yang lain silahkan, tidak ada masalah. Kajian-kajian di itikaf yang cukup banyak dilakukan di masjid, di banyak tempat yang ada yang itikaf gitu, sebenarnya dia tidak ada di dalam sunnah. Oleh karena itu jangan kaget, dalam mazhab Hanafi kajian-kajian yang ada di dalam itikaf itu makruh. Iya, itu makruh. Menurut mazhab Hanafi. Apa alasannya? Karena itu cukup mengganggu itikaf malah. Sementara yang lain mengatakan kajian majelis taklim ketika itikaf itu bagian dari zikir. Karena zikir itu makna salah satunya adalah majelis taklim. Sehingga nggak apa-apa kajian. Nah, jalan tengahnya adalah kajian silahkan, tapi jangan sering-sering. Saya pernah lihat dapat buklet sebuah masjid di Jakarta Selatan tentang itikaf mereka, sehari 5 materi. Kajian subuh, duha, ba'da zuhur, menjelang buka, sama ba'da tarawih. 5, 10 hari, jadi LC itu orang pada. Ya. Baik, jemaah sekalian, assalamualaikum. Yang kayak gini bagi saya udah kebanyakan. Karena kesian yang punya target ingin tilawah, kesian yang punya target ingin khatam dan seterusnya. Karena kalau dia nggak ikut, nggak enak sama panitia. Dia mau jawab aja sendiri, kan nggak enak. Ya. Baik, ini dulu jemaah sekalian tentang apa yang bisa kita lakukan. Ya kita finishing pengalaman kita dengan itikaf. Dan itu saya ucapkan selamat fi amanillah buat yang pengen berangkat umrah ketika Ramadan. Dan misalnya Pak Iwan tanggal berapa ya? Tanggal 22 ya. Jadi mungkin 10 hari Ramadan di sana kayaknya. Baik, ini tema kita barangkali ada diskusi. Dan Allah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tentang itikaf. Kalau di itikaf biasanya kan kita ada masjid yang luas, ada masjid yang mungkin tidak luas, ada yang itikafnya banyak sekali, ada yang itikafnya mungkin jarang. Nah, semuanya ya biasanya memang tilawah. Nah, ini adab atau bagaimana seharusnya ketika tilawah ini terjadi? Karena tiap orang ternyata ketika tilawah punya gayanya masing-masing dan punya kekerasan suaranya masing-masing. Jadi saling ada yang keras sehingga kemudian terdengar dengan teman yang lagi juga akan tilawah di sampingnya. Jadinya agak terganggu juga sementara dia juga ingin membaca kan sebenarnya. Dan ada rasa bersalah juga temannya karena dia terdengar dengan jelas dan mungkin temannya juga mulai belajar juga untuk menerjemahkan segala macam. Jadi ketika dia ingin baca juga tapi dia dengar itu, dia milih apakah saya dengarkan saja karena itu sesuatu yang bagus gitu kan, atau memang dia ya baca aja sendiri dengan suara yang mungkin ya saling berinterferensi satu sama lainnya. Cuma ada saja. Terima kasih. Dahulu ya di zaman Rasul alaihi salatu wassalam ada sahabat yang baca Qur'annya keras, kenceng banget di masjid. Sementara di saat itu bersama orang ini ada orang lain yang sedang melakukan sholat. Ya. Nah, khawatir terganggu, maka Rasul pun menegur orang yang baca Qur'an yang keras-keras itu. Ya, sehingga sebagian fuqaha termasuk Said Sabiq, ya, beliau sampai mengatakan bukan hanya makruh, haram membaca Quran dengan volume suara begitu keras kalau sampai mengganggu orang yang sholat. Nah ceritanya ini udah nggak ada yang sholat, semuanya lagi pada tilawah, sehingga orang membaca bagaikan suara tawon lupa. Ya, kalau mereka konsen masing-masing nggak ada masalah karena tidak ada yang terganggu saat itu.
Ya, Imam Nawawi dikutip dalam kitab Ruhul Bayan mengatakan baca Quran, zikir dengan suara dijaharkan sebenarnya itu sunnah. Yang penting jangan ada yang merasa terganggu, semua menikmatinya. Dari mana sunnahnya? Hadis Bukhari dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah ketika telat sholat berjamaah, dia datang udah kelar sholatnya. Dan kata Ibnu Abbas, aku tahu sholat selesai dari suara kerasnya zikir mereka. Sehingga kata Syekh Utsaimin, yang mengatakan mengeraskan suara dalam zikir itu bid'ah, itu fatwa yang salah. Karena mengeraskan suara ketika zikir pada sholat itu sunnah. Karena Rasul dan sahabat melakukannya dalam hadis Sahih Bukhari. Sehingga ketika kita tilawah, yang satu tilawah, yang satu tilawah, yang satu ada yang doa, yang satu lagi ada yang zikir. Ya, yang penting tidak saling mengintervensi, mengganggu yang lain. Lagi baca, kencang banget, salah nih baca nih. Sama dikit apa? Ini yang jadi masalah gitu. Ya, karena bacaannya tadi khawatir konsentrasinya dia membawa bacaan orang, malah lupa dengan bacaan sendiri. Justru kalau kita bacanya, mohon maaf ya, di hati doang. Baca sih baca, tapi di hati. Kata Imam Malik, ini bukan tilawah. Ya, Imam Ad-Dusuki, mazhabnya Imam Malik, dia bilang ini bukan tilawah, ini namanya tafakur, kan baca. Tapi di hati. Kalau ini terjadi di dalam sholat mingkem. Baca sih dia, tapi mingkem. Nggak komat kami gitu. Maka sebagian fuqaha mengatakan batal sholatnya. Sebagian mengatakan sah, tapi makruh. Maka mesti komat kami. Ya. Itu ada di dalam hadis Abu Daud dari Abu Hurairah. Nahan Nabiyyu alaihi salatu wassalam ayyughti ar-rajul fahu. Ya, Rasulullah melarang kita lagi sholat menutup mulutnya. Menutup mulut, Al-Munawi bilang ada dua makna. Pertama, menutup menggunakan masker, ini sudah pernah kita bahas dulu, dan juga menutup dalam artian mingkem, nggak komat kamit gitu. Maka kalau kita baca Quran nggak komat kamit, nggak diucapin, kata kita dia Imam Malik dan lain-lain, itu bukan baca, itu bukan tilawah, itu dia lagi pergi. Kalau besok. Kalau tadi dia pakai headphone untuk meredam suara yang lain, boleh. Nggak ada suaranya tapi di headphone-nya. Iya. Dia cuma meredam suara dari yang lain. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ada suara juga ya. Dia tilawah juga. Jadi ada suara juga. El Sinta lagi dia dengerin. Dengerin kemacetan jalan raya dulu. Ini terkait mazhab, itu kan ada beberapa mazhab. Nah ini saya masih bingung. Sebetulnya perlukah kita mengikuti hanya satu mazhab atau kita boleh berpindah-pindah, ada yang pas sholat ikut ini, pas wudhu ikut yang ini gitu. Soalnya kan itu beda-beda. Dan apakah kita perlu benar-benar hanya berpegang satu aja gitu? Perlu diketahui istilah bermadhab itu bagi ahlul ilmi, bagi para ulama. Awamul muslim yang awam, dia tidak bermazhab. Karena seseorang dikatakan bermazhab ketika dia paham seluk-beluk mazhab tersebut, paradigmanya, teori berfatwanya, sejarahnya, buku-bukunya, tokoh-tokoh ulamanya. Ini berat buat orang awam mempelajari itu. Sehingga kata para ulama kita, termasuk Imam Ibnu Qayyim, orang awam tidak bermazhab. Mazhabnya orang awam adalah konsultan atau ulama yang dia tanya, itulah mazhabnya dia. Sementara ahlul ilmi, para ulama, mereka punya mazhab. Ya, sampai tokoh-tokoh yang tadi saya sebut namanya, mereka punya mazhab. Tadi saya sebut Syekh Utsaimin, dia Hambali, itu Taimiyah, Hambali, Ad-Dusuki, Maliki, ya, dan lain-lain. Mereka punya mazhab itu. Nah, kemudian ada sebagian orang bilang begini, mazhab saya Muhammadi, maksudnya Nabi Muhammad. Ini ucapan kayak gini
nampaknya bagus, tapi sebenarnya ada sedikit masalah. Karena ucapan itu membuat dia menurunkan derajat Rasulullah menjadi setara dengan ulama mazhab. Begitu jadi. Jadi seharusnya ya dia tidak mengucapkan kayak begitu. Karena khawatir ucapan itu sekali lagi menjatuhkan posisi Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul menjadi setara dengan para imam mazhab. Ya, lalu kemudian saya ikut sunnah dan Al-Quran dan sunnah. Ucapan ini seakan-akan menuding para imam mazhab tidak ikut Quran dan sunnah. Ya, harus kita akui mereka ini justru yang paling luar biasa pemahaman terhadap Quran dan sunnah. Nah, yang nggak boleh yang mana? Fanatik mazhab itu nggak boleh. Yang mengingkari mazhab yang lain salah semua. Yang benar hanya mazhab salaf itu yang tidak boleh. Kita ambil contoh sebagian ulama bermazhab pun mereka sangat welcome dengan pemikiran yang lain kalau memang nampak kebenaran dari yang lain. Contoh seperti Ibnu Taimiyah yang Hambali. Dalam masalah talak, mengucapkan talak, cerai, dalam satu majelis langsung 3, talak 3, ya, Ibnu Taimiyah berbeda dengan 4 mazhab. Menurut 4 mazhab, seorang suami langsung ngomong, engkau saya talak 3, padahal 1-2-nya belum. Menurut 4 mazhab, jatuhnya tetap talak 3. 4 mazhab. Dari mana dalil mereka? Umar bin Khattab. Di masa beliau jadi khalifah, banyak laki-laki yang gampang banget nyeraiin istrinya. Maka dalam rangka untuk takhwif, nakut-nakutin kaum laki-laki, Umar bin Khattab sebagai kepala negara bikin kebijakan. Siapa yang mentalak istrinya langsung 3, ya, walaupun 1-2-nya belum, tetap jatuhnya 3. Supaya kaum laki-laki jadi berpikir untuk mengucapin talak 3. Itu yang dipegang oleh 4 mazhab. Namun Ibnu Taimiyah bilang pendapat ini keliru. Yang benar adalah kalau ngomong talak 3, 1-2-nya belum, tetap jatuhnya talak 1. Dari mana itu Taimiyah? Dalilnya hadis dari Abu Rukana, salah satu sahabat yang menceraikan istrinya langsung talak 3. 1-nya belum. Malam-malam kangen sama istrinya. Sore atau siang atau pagi ngomongin talak 3, malam kangen. Datang ke Rasul. Ya Rasul gimana ya? Saya habis nyeraikan istri saya, talak 3. Tapi sekarang kangen, gimana nih? Apa jawaban Nabi? Faqad asaita Abul Qasim. Engkau durhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu Rasul. Lalu kata Rasul kepada dia, balik lagi sana. Disuruh balik lagi sama Nabi. Itu dihitungnya sebagai talak 1. Jadi silakan rujuk balik lagi sana. Nah dari sini kata Ibnu Taimiyah, pendapat yang lebih kuat adalah langsung talak 3, tetap jatuhnya 1. Ya, beliau sampai keluar dari 4 mazhab karena dia punya kapasitas untuk beristihad. Dia seorang mujtahid juga. Nah, itu contohnya. Jadi, yang salah itu kalau fanatik. Kalau semata-mata bermadhab, silahkan. Ya, Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya ya tentang orang yang ngomong tadi, saya cukup Quran dan Sunnah, nggak pakai madhab. Lalu kata Syekh Shalih Fauzan, dia akan tersesat. Karena madhab itu ibarat jalan yang udah jadi, udah dibugar, kita tinggal lewat. Sementara orang yang langsung Quran dan Sunnah, ibarat ke hutan, dia harus merambah sendiri. Kalau jadi jalan, kalau jurang, itu mazhab itu ibaratnya seperti itu. Nah, yang nggak boleh juga bukan hanya fanatik, tapi mohon maaf, comot-comot mazhab karena ada interest tertentu, ada kepentingan, ada hawa nafsu. Seperti seorang laki-laki ingin menikahi perempuan atau janda yang tanpa saksi, tanpa wali. Jadi berdua doang nih, saksi kagak ada, wali nggak ada. Ya, lalu si perempuannya ngomong, saya nikahkan diri saya dengan abang, dengan mas kawin, pangsit semangkok. Lalu si lakinya bilang, saya terima nikahnya, dan seterusnya. Nanti orang nanya, kok walinya nggak ada? Dia bilang, menurut Abu Hanifah, nikah tanpa wali sah. Loh, kok saksinya nggak ada? Kata Imam Malik, nikah nggak pakai saksi sah. Dicoba atu-atu supaya ujung-ujungnya sah. Yang kayak gini nggak boleh karena dia ngambil mazhab sesuai kepentingan. Tapi kalau orang ngambil sebuah mazhab atau pindah dari sebuah mazhab karena memang ada dalil atau maslahat, maka itu dibolehkan. Contoh kayak Ibnu Taimiyah tadi, atau kasus seorang khatib Jumat dia berzhab Syafi'i, lagi khutbah Jumat, tahu-taunya pakaiannya berjatuhan kotoran burung. Menurut fikih mazhab Syafi'i, kotoran burung najis.
Sementara menurut umumnya fuqaha dari 3 mazhab yang lain, kotoran dari hewan yang dagingnya bisa dimakan, contohnya burung, maka kotorannya suci, nggak najis. Hewan yang bisa dimakan, kotorannya suci. Dari mana dalilnya mereka? Rasul pernah sholat di kandang kambing. Kandang kambing walaupun sudah kita bersihin, pasti sisa kotorannya ada. Ya. Dan Rasul pernah juga meminta sebagian suku di Madinah ketika sakit minum air kencing unta dalam hadis Bukhari. Maka ini menunjukkan bahwa hewan yang bisa dimakan dagingnya, kotorannya adalah suci. Nah saat itu si Syekh yang mazhab Syafi'i ini lagi khotbah, dia ngomong, mulai detik ini saya jadi Hambali. Sebab kalau dia kekeh tetap Syafi'i, dia nggak bisa melanjutin. Ya termasuk menjadi imam sholat, kan pakainya najis. Kalau dia buka baju dulu, lagi khotbah, kan enak sama jamaah. Apalagi dia tunggu yang saya pulang dulu salinan. Ini khotib rumahnya jauh dari masjid, ya anggaplah dia khotib di sini, rumahnya di Sawangan, mobilnya lama itu, ya. Nah saat itu dia ngomongnya begitu. Ini merupakan apa namanya tahqiq al-manat. Kondisi ulama yang berbeda, kita ambil mana yang paling mungkin bisa dijalankan di situasinya. Nah saat itu dia tidak masalah mengambil mazhab tertentu di suatu masalah, sementara masalah lain dia ambil mazhab yang lain. Ya, itu namanya talfik yang diperbolehkan. Karena enggak semua talfik dilarang. Talfik yang dilarang yang tadi pindah-pindah, nyomot-nyomot mazhab karena faktor tasahul, menggampang-gampangi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kalau kita ibadah harus tahu ilmunya. Nah, sejauh mana ilmunya itu harus kita dalami? Karena suatu saat ada kajian kita menanyakan masalah. Terus kita menanyakan kembali hadisnya apa Pak? Ya kalau saya ambil hadis saya nggak duduk di sini, saya katakan gitu. Jadi sejauh mana sebetulnya kita harus tahu hadis, tahu Qur'annya, atau cukup mendengarkan kajian ini sehingga kita tahu oh ini boleh, ini tidak apa-apa. Terima kasih. Manusia itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang masuk ahlun nazar. Ahlun nazar itu kelompok manusia yang sudah mampu mencari, menganalisa dalil, mencari dan menganalisa dalil. Maka orang seperti ini sudah dilarang taklid, karena dia sudah punya kapasitas, punya kemampuan untuk menelusuri dalil, lalu menganalisanya dan menyimpulkan. Nah, tipe yang kedua, tipe yang awam tadi, apalagi mu'alaf. Maka yang seperti ini kasihan kalau kita tanya mana dalil yang masih mu'alaf, bingung dia pasti. Untuk yang tipe kayak gini, dia masih dibolehkan taklid kepada ulama yang menjadi konsultannya. Jadi taklid itu tidak mutlak terlarang. Ya, taklidul a'ma, taklid buta asal ikut-ikutan kepada ulama yang dia ikuti, itu tidak dikatakan taklid terlarang bagi mereka yang memang masih a'ma, yang masih belum paham. Maka pas kita ditanya sama orang, kok kenapa Anda begitu? Dia masih awam banget. Ya saya ikut Ustadz Fulan. Karena tadi mazhabnya orang awam adalah konsultan yang dia pakai. Namun jawaban seperti ini, atau kondisi seperti ini memang nggak boleh berlama-lama atau jangan berlama-lama. Harus dia sambil berjalan, dia memperbaiki kapasitas dirinya, kualitas dirinya, hingga suatu saat ketika ditanya pun dia bukan sekedar menjawab ini dari Ustadz Anu, tapi dia juga mengatakan ini dari Ustadz Anu yang dalilnya ini. Perbedaan antara ittiba dengan taklid adalah taklid asal ikut tanpa dalil, itu taklid. Kalau ittiba ikut tapi plus tahu dalil, itu ittiba. Nah, ittiba tidak ada celaknya. Yang celak adalah taklid tadi. Namun taklid tidak tercela bagi orang yang memang benar-benar baru. Justru bagi saya orang yang baru belajar atau mu'alaf misalnya, dia harus taklid dulu. Sebab kalau dia belum apa-apa udah kritis malah bahaya jadi sok tahu. Mu'alaf diajarin wudhu pertama dulu ya, mana dalilnya? Bingung gurunya, bukan mu'alaf, nggak percaya banget. Ya, justru kalau disampaikan dalil
ayat, hadis, status, sahih, dia nanya lagi, sahih apaan sih? Ya, makanya lu masih malah kan, ikutin aja dulu. Gitu. Jadi untuk yang baru kayak gitu memang lebih baik ibarat makanan yang udah siap santap aja dulu deh. Gitu. Adapun tentang bagaimana meraciknya, bumbunya apa, nanti juga lama-lama tahu. Nah, gitu. Malam besok. Saya mau menanya tadi terkait juga tilawah. Jadi waktu kita mau kalau kita tilawahnya pakai handphone, tadi Ustaz sempat bilang HP itu kan bukan mushaf. Kira-kira mengurangi pahalanya. Gitu. Tilawah dengan HP, Al-Quran digital, bukan hanya HP atau yang lainnya, tetap sah dikatakan tilawah. Tapi dia mendapatkan satu nilai, yaitu nilai qiraatul Quran, tilawah Quran saja. Karena kalau kita tilawah dengan mushaf dapat dua nilai. Melihat mushaf itu udah pahala. Gitu. Plus kalau dia baca dapat dua, melihat mushaf dan pahala melihat dan membaca Quran. Ya. Jadi kalau pakai HP ini ya dia dapat pahala bacaan aja, tapi tidak dapat pahala mushaf. Tapi begini, buat sebagian orang memang menggunakan HP itu lebih istilahnya praktis, ya, lebih ringkas, lebih praktis, tidak repot-repot. Dan ditambah lagi, kalau dia tipenya suka kemana-mana, termasuk keluar masuk WC, HP ini kita nggak bingung, karena statusnya bukan mushaf, dia mesin, yang di saat kita ini ya aplikasinya udah kita matiin, maka dia terubahnya seperti membawa barang biasa aja. Berbeda kalau seandainya mushaf, bener kita akan terhalang mau masuk ingat, wah di tas ada Quran, gimana nih? Maka dia pun naruh dulu di luar, begitu keluar tas-tasnya hilang. Karena ini dialami oleh salah satu jamaah di Nurul Fikri, di Masjid Nurul Fikri. Ya, karena ada Quran, dia nggak mau masukin ke WC juga, ditaruh tasnya. Selesai dia keluar, hilang. Bukan Qurannya doang, semuanya hilang. Mengenai potensi untuk mendapatkan komputer, apakah ini harus itikaf atau bisa kita? Iya. Jadi itikaf itu hanyalah salah satu mata ajar atau aktivitas yang bisa kita lakukan di saat ya malam hari Ramadan. Bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, sebab buat saudara kita yang lagi sakit di rumah, dia bisa tetap dapat Lailatul Qadar, bisa dia ibadah di rumahnya. Buat ibu-ibu yang nggak mungkin itikaf terhalang oleh haid, apakah lantas itikaf jadi sesuatu yang elitis hanya buat orang tertentu? Kan tidak. Di saat dia di rumah, ibu-ibu ini dia istighfar, dia sholawat, dia zikir. Ini nggak terhalang oleh haid. Yang terhalang oleh haid itu kan puasa, sholat, baca Quran. Menurut sebagian ulama membaca Quran. Tapi dia masih boleh istighfar dan seterusnya. Nah, atau misalnya seorang tentara penjaga, ya dia emang lagi tugasnya itu. Tapi begitu malam-malam dia baca Quran, dia hafalan, pas banget Lailatul Qadar dapat dia. Jadi sekali lagi, itikaf itu bukan syarat sahnya mendapatkan Lailatul Qadar. Itu adalah cara kita mengisi waktu di saat Lailatul Qadar, salah satunya dengan itikaf. Kalau misalnya jadi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.